Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Teknik Informatika semester 3. Matkul apa Kang? Bahasa pemrograman tingkat rendah. Ya, bahasa pemrograman tingkat rendah ya. Ya. Dan di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang struktur komputer dan struktur mikroprosesor ya. Dan sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri dulu karena tak kenal maka tak sayang ya. Udah sayang ditinggal. Iya kayak gitu loh ya. Jadi sebelah kanan saya ada siapa Kang namanya Kang? Saya Akbar Nasa dengan NIM 301210020. Ya. Dan saya sendiri Arya Sudamulyana dengan NIM 301210015. Ya, saya dengan Asep Ridwan Supriyatna dengan NIM 301210001. Ya, dengan saya sendiri Raja Negara Ali Al Sayyid dengan NIM 3012100. Dan ya sudah perkenalannya ya, tadi udah kenal dan sekarang kita masuk ke pembahasan. Pembahasan satu yaitu apa itu struktur komputer, akan dijelaskan sama Kang Akbar. Silakan Kang. Ya, mari kita memahami apa itu struktur komputer ya. Nah, seperti yang kita tahu, struktur komputer adalah cara-cara dari setiap komponen komputer yang saling terhubung. Jadi semua dipasnya itu terhubung ya teman-teman. Nah, di sini ada gambar. Gambar apa ini? Gambar komponen struktur komputer yang terdapat komponen-komponen disebut input device, output device, I/O port, CPU yang terdapat dua komponen, CU atau control unit, ALU atau arithmetic logical unit. Lalu di dalam memori terdapat dua komponen yaitu RAM, random access memory, dan ROM, read only memory. Pertama, di dalam input device dan output device terhubung ke I/O port. Lalu di I/O port untuk terhubung ke CPU terdapat tiga jalur yaitu address bus, control bus, data bus. Nah, lalu di dalam memori lagi terdapat dua komponen yaitu RAM dan ROM. Dan untuk terhubung ke dalam CPU terdapat tiga jalur yang sama yaitu control bus, address bus, dan data bus untuk terhubung ke CPU dan CU ataupun ALU. Nah, dalam komponen struktur komputer terdapat komponen-komponen yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Pertama ada input device. Apa itu input device? Nah, input device adalah perangkat masukan atau hardware yang digunakan untuk memasukkan suatu data atau perintah ke dalam sistem komputer. Nah, di dalam input device terdapat dua jenis yaitu input langsung dan tidak langsung. Nah, untuk input langsung adalah digunakan tanpa adanya konfigurasi terlebih dahulu. Lalu input tidak langsung yaitu input yang harus melalui proses tertentu. Nah, ini dia contoh input device. Satu ada mouse atau alat untuk menggerakkan kursor. Lalu ada webcam untuk kamera biasa. Lalu ada keyboard untuk mengetik. Nah, kita lanjut ke nomor 2 yaitu output device atau perangkat keluaran. Adalah hardware yang digunakan untuk menghasilkan keluaran seperti gambar, suara, dokumen, dan hard copy. Nah, di sini ada tiga contoh. Pertama ada monitor untuk mengeluarkan gambar, lalu printer untuk mengeluarkan dokumen hard copy. Lalu ada speaker untuk mengeluarkan keluaran berupa suara. Ya, untuk sesi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Arya Sudamulyana. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Kang Akbar ya sudah menjelaskan tentang input output tadi. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang input output port. Input output port adalah
adalah port yang sering digunakan untuk memasang perangkat tambahan seperti flash disk ataupun yang lainnya, kayak yang colokan-colokan di pinggir laptop kalian kan pasti ada ya yang kayak gitu. Dan contohnya ini ada PS2, dimana ini tuh kalau dulu buat ini ya, ini tuh buat nge-input mouse atau keyboard kayak gitu, tapi sekarang jarang digunakan karena sekarang udah banyak yang pakai port USB kayak gitu biasa. Dan yang kedua ada HDMI, port HDMI ya atau HDMI. Ini tuh gunanya untuk apa ya? Memindahkan lah kayak gitu, memindahkan output layar dari komputer kalian ke proyektor atau ke hal-hal lain yang ke port HDMI itu lah ya. Kayak ini contohnya, ini Infocus ya. Infocus juga pakai kabel HDMI, proyektor kayak gini. Terus yang kedua ini port LAN, kalau nggak salah LAN. Port LAN ini adalah port yang digunakan untuk komunikasi antar komputer. Dengan ini maka setiap komputer bisa saling bertukar informasi. Oke, yang keempat ada Central Processing Unit ya atau CPU. Nah, CPU ini adalah perangkat keras atau hardware yang berfungsi sebagai pemroses data utama pada suatu komputer. Jadi intinya CPU ini tuh yang paling utama ya, kayak otaknya gitu. Jadi sesuatu yang dari tadi gambar pertama yang dijelasin sama Kang Akbar tadi, semuanya itu tuh hasilnya atau intinya pasti ke CPU dulu, baru ada output yang ditampilkan kayak gitu. Oke, yang selanjutnya akan diterangkan oleh Kang Razfikar ya. Kang Razfikar, silakan. Ya, terima kasih Kang Arya sudah menyiapkan waktu dan tempat untuk saya. Nah, selanjutnya akan saya lanjutkannya penerangan dari Kang Arya tadi. Saya di sini akan menerangkan tentang memori. Memori adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menyimpan data atau informasi pada komputer yang bersifat sementara ataupun permanen ya. Jadi ini contoh beberapa dari memori. Ini ada hard disk ya. Dan ada juga VGA. Ini adalah contoh dari memori itu ya. Banyak lagi sebenarnya, tapi ya ini salah satunya. Ya, tadi adalah sekilas tentang memori. Sekarang mari kita berpindah slide. Di nomor 6 ada databus. Databus adalah jalur perpindahan data antara modul pada sistem komputer. Jadi, pada suatu saat tertentu, biasanya masing-masing saluran hanya bisa membawa 1 bit data. Oleh karena itu, jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Databus biasanya terdiri dari 8, 16, dan 22 atau 64 jalur paralel. Lanjut, nomor 7 ada address bus. Address bus adalah jalur yang digunakan untuk menandakan lokasi sumber atau tujuan pada proses transfer data. Jadi, pada jalur ini CPU akan mengirimkan alamat memori yang ditulis dan dibaca. Address bus biasanya terdiri dari 16, 20, dan 24. Baiklah, mari kita lanjut ke bagian yang terakhir. Di nomor 8 ada control bus ya. Terlihat, control bus adalah jalur yang digunakan untuk mengontrol penggunaan dan akses data ke databus maupun address bus. Jadi, control bus biasanya terdiri dari 5 sampai 10 jalur paralel. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan diterangkan oleh Kang Asep Ridwan. Mengatakan. Ya, tadi sudah dijelaskan tentang struktur komputer. Kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur mikroprosesor. Sebelum ke struktur mikroprosesor, saya akan menjelaskan dulu apa itu mikroprosesor. Mikroprosesor adalah singkatan dari prosesor atau yang sering disebut juga CPU, Central Processing Unit. Komponen ini merupakan sebuah chip atau IC, Integrated Circuit. Adalah yang bisa diartikan adalah sekeping silikon berukuran beberapa mili persegi yang mengandung puluhan ribu transistor dan komponen elektronik lainnya. Jadi kalau kebayangnya banyaknya
komponen yang ada dalam CPU ini. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen mikroprosesor. Terdiri dari ALU, algorithm logic unit, control unit, dan register yang kemudian terhubung melalui control bus, data bus, dan address bus melalui sistem bus. Selanjutnya, apa itu register? Register berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara data, alamat, kode instruksi, dan bit status sebagai operasi prosesor. Jadi register berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara. Yang selanjutnya ada ALU atau algorithm and logic unit. ALU ini berfungsi untuk mengerjakan perintah-perintah logika dan operasi aritmetika. Berarti di sini operasi menghitung-hitung berarti ada di ALU. Untuk selanjutnya ada timing and control unit. Berfungsi untuk mengambil dan mengkodekan instruksi dari memori program yang membangkitkan sinyal kendali yang diperlukan oleh bagian lain dari mikroprosesor untuk melaksanakan instruksi tersebut. Kemudian yang terakhir di sini ada fungsi mikroprosesor. Di sini ada 5 fungsi mikroprosesor. Yang pertama, mengambil instruksi dan data dari memori. Yang kedua, memindahkan dari data dan ke memori. Yang ketiga, mengirim sinyal kendali dan melayani sinyal interupsi. Yang keempat, menyediakan waktu untuk siklus kerja sistem mikroprosesor. Dan yang terakhir, mengerjakan fungsi-fungsi operasi logika dan aritmetika. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang struktur mikroprosesor dan struktur komputer. Saatnya kita penutupan. Silakan. Ya, cukup sekian ya dari kelompok 1. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena kita dalam tahap pembelajaran. Mohon maaf sebesar-besarnya, mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi